Joram van Claveren, politisi asal Belanda yang menulis buku anti-Islam akhirnya mendapat hidayah hingga kemudian menjadi mualaf. Hidayah tersebut didapatkan Joram van Claveren saat sedang menulis buku anti-Islam yang menurutnya tak cocok tersebar di Eropa, utamanya di Belanda. Momen itu diunggah dalam kanal YouTube Towards Eternity. Dalam kesempatan itu, Joram menceritakan perjalanan dirinya sebelum mendapatkan hidayah memeluk agama Islam. Joram mengaku sempat menjadi seorang politikus yang aktif hingga menulis buku tentang anti-Islam. Hal ini dilandasi lantaran ia kerap melihat sesuatu yang berbau kekerasan dan identik dengan agama Islam. Dahulu saya aktif secara politik untuk partai, menjadi anggota parlemen, dan saya memutuskan menulis buku anti-Islam, ucap Joram. Aku kuliah pertama kali pada 11 September 2001. Aku berpikir oke, umat muslim ini sepertinya sudah gila dan agama ini tidak benar, katanya. Joram menjelaskan dirinya dulu adalah seorang umat Kristen yang taat dan selalu pergi beribadah. Ia pun mengaku dirinya adalah seseorang yang percaya Tuhan serta surga dan neraka. Hingga ia memutuskan menulis buku anti-Islam itu. Buku tersebut memprovokasi pembaca dengan menjelaskan agama Islam tak cocok untuk negara Eropa dan Amerika. Ia bahkan dengan tegas sempat menjadi seseorang yang keras melawan Islam. Menurutku Islam adalah kebohongan. Islam itu berbahaya, tegasnya. Namun, alih-alih semakin benci, Joram justru mendapat pelajaran berharga dari menulis buku itu. Ia seolah menemui hidayahnya dan memutuskan menjadi seorang mualaf. Awalnya penulisan buku anti-Islam berubah menjadi pencarian Tuhan dan akhirnya membuatku menjadi seorang Muslim, ungkap Joram. Kini, Joram pun mantap menjadi seorang Muslim dan terus memperdalam ilmu tentang Islam. Keputusannya menjadi seorang Muslim nyatanya tak mudah. Keluarganya cukup terkejut saat tahu Joram memutuskan menjadi mualaf. Ia bahkan sempat mendapat banyak ancaman setelah memeluk agama Islam. Meski begitu, Joram tetap berusaha istiqomah dan mempertahankan keyakinannya untuk memeluk agama Islam. Joram van Claveren adalah tangan kanan politisi anti-Islam Geert Wilders. Dia dulu dikenal karena mengatakan bahwa Islam adalah kebohongan dan Al-Quran adalah racun. Selama bertahun-tahun, saat menjadi anggota parlemen untuk Partai Kebebasan Wilders, Joram van Claveren melakukan kampanye tanpa henti di Majelis Rendah melawan Islam di Belanda. Pada waktu itu, menurut harian Algemeen Dagblad, garis keras memohon untuk melarang burka dan minaret, dengan mengatakan, kami tidak ingin ada Islam, atau setidaknya sesedikit mungkin di Belanda. Namun, van Claveren yang berusia 40 tahun mengatakan bahwa ia telah mengubah pikirannya saat menulis buku anti-Islam. Ia mengatakan kepada NRC Handelsblad bahwa isi bukunya justru menjadi bantahan atas keberatan yang dimiliki non-Muslim terhadap agama Islam. Dalam wawancara dengan Tijs van den Brink di NPO Radio 1, van Claveren menjelaskan perubahan hatinya. Jika Anda percaya bahwa ada satu Tuhan dan bahwa Muhammad adalah salah satu nabi, selain Yesus dan Musa, maka Anda secara resmi adalah seorang Muslim, kata van Claveren. Van Claveren dibesarkan dalam lingkungan Kristen Protestan dan Kristen Ortodoks. Ketika ditanya bagaimana perasaan istrinya tentang hal itu, van Claveren mengatakan kepada NRC bahwa dia baik-baik saja. Istri saya menerima bahwa saya seorang Muslim. Jika saya bahagia, ia tidak akan menghentikan saya. Kebetulan, ia tidak pernah menentang Islam seperti saya. Ia kurang senang bahwa saya bersama PVV. Tapi ini perjalanan kamu, ujarnya. Van Claveren berpisah dengan Wilders setelah komentar kontroversial pemimpin PVV tahun itu ketika menanyakan kepada para pendukung apakah mereka menginginkan lebih sedikit atau lebih banyak orang Maroko di kota Anda dan Belanda. Wilders dinyatakan bersalah atas tuduhan diskriminasi. Sekitar 5% dari populasi Belanda yang berjumlah 17 juta orang adalah Muslim, sekitar 850.000 orang, menurut Biro Pusat Statistik Belanda. Meskipun Wilders menentang Islam, agama ini terus berkembang. Para ahli memperkirakan jumlah itu akan berlipat ganda pada tahun 2050.